Halo, Assalamualaikum Kak. Halo, Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih ya. Kenalin, nama aku Safawia Putri. Aku merupakan mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini tuh aku ditugaskan oleh dosen pengampu aku di salah satu mata kuliah MUMK. Nah, di sini aku ditugasin untuk menginterview salah satu pemilik usaha baru nih. Nah, didengar-dengar kakak itu adalah salah satu pemilik usaha baru, yaitu di thrift nih ya kak, thrift baju. Oke, boleh kenalin diri kakak dulu sebelumnya? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Intan Putri Nabila. Umur aku sekarang 20 dan untuk saat ini aku sebagai owner dari usaha yang baru aku diriin yaitu Happy X Staff yang berjalan sekitar baru 1 hari. Oke. Oh, baru 1 hari berarti baru upload ya kak? Iya, betul. Oke. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mau aku ajuin. Kalau kakak berkenan boleh langsung dijawab ya kak. Oke. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya kak. Nah, sebagai pemula dalam menjalankan usaha nih ya, kakak itu dapat memilih cara-cara untuk memulai usaha kan. Nah, pendekatan apa aja sih yang kakak lakukan untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru? Oke, mungkin untuk peluang yaitu apa ya? Mungkin yang pertama itu karena kebutuhan ya. Oke. Putus-putus nggak? Udah nggak kak? Tadi sempat putus-putus. Oke kak, bisa dilanjutin. Oke, untuk yang pertama peluangnya itu mungkin karena kebutuhan ya. Yang pertama tuh, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, ya kebutuhan juga kan makin meningkat. Terus kondisinya untuk saat ini kan apa-apa susah ya. Jadi ya saya juga eh, kayak mau nggak mau apa ya, harus membuka bisnis untuk memenuhi kebutuhan saya gitu. Jadi ya saya buka usaha ini. Oke. Awalnya emang dari kebutuhan sih ya kak. Oke deh. Oke. Kepikiran dari mana sih kak untuk ngediriin usaha ini? Kalau boleh tahu. Oke, mungkin karena apa ya, hobi saya yang suka berbelanja baju dan juga saya cukup minat terhadap fashion-fashion atau misalnya tren fashion yang saat ini lagi booming. Jadi saya berpikiran kenapa nih hobi gak bisa dijadiin buat bisnis juga. Atau kan kalau misalnya apa ya, hobi yang dibayar itu kan lebih menyenangkan. Jadi saya kepikiran karena dari hobi juga sih. Mantap banget, dari hobi menjadi cuan. Oke. Oke, Tuh. selanjutnya media promosi apa sih kak yang kakak pakai untuk bisnis kakak yang baru ini? Oke, mungkin untuk saat ini karena usahanya juga baru kehitung baru ya, jadi saya juga masih memanfaatkan media Instagram yang melalui promosi melalui teman-teman saya yang aktif medsos atau juga melakukan paid promote kepada influence yang ada di Instagram. Jadi eh, intinya tuh yang awal tuh kayak yang penting orang-orang tuh tahu ini usaha saya baru buka nih gitu, dan mereka juga bisa tahu produk-produk apa yang saya jual gitu. Oh, oke. Via medsos, via Instagram ya kak? Iya, betul. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kak. Oke, pertanyaan yang kedua. Hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatiin oleh kakak untuk merintis usaha baru ini? Hal-hal apa yang harus diperhatiin, mungkin yang pertama niat ya, niat dari diri sendiri dulu.
Soalnya kalau misalnya apa ya, kalian punya misalnya modal atau misalnya kalian udah punya plan buat kedepannya tapi kalian gak punya niat buat buka usaha, ya kedepannya juga bakal susah kan. Terus yang kedua mungkin modal. Niat tanpa modal juga kan nggak bisa jalan tuh, apalagi ya emang hal yang apa ya krusial juga kan, uang ya. Ya usaha juga nggak bisa dijalankan tanpa adanya modal. Terus yang kedua mungkin apa ya? Mungkin ini ya, eh jangan setengah-setengah. Jadi kalau misalnya kalian pengen buka usaha tapi kalian masih setengah hati kayak mikir takut gak laku nih, takut gak bisa diterima di masyarakat, mungkin itu juga menjadi penghambat, salah satu penghambat juga. Jadi kalau misalnya kalian mau buka usaha, ya buka aja gitu, jangan mikirin yang lain-lain dulu. Kan kalau misalnya udah dicoba ya gak akan tahu juga. Terus mungkin yang terakhir, pikirin konsepnya semenarik mungkin, kayak packagingnya mungkin dibikin menarik, atau misalnya produknya mungkin bisa produknya sama tapi dibikin beda gitu. Jadi biar bisa menarik minat-minat para konsumen juga untuk membeli produk yang aku jual gitu. Oke, berarti hal-hal yang perlu diperhatiin oleh kakak itu yang pertama tadi niat ya kak. Terus yang kedua itu harus pede aja nih ngejalanin usaha mau laku atau enggaknya. Terus yang terakhir Ya. ada siapin produk kita untuk semenarik mungkin dan beda dari yang lain. Oke deh, mungkin segitu kak pertanyaan yang aku ajuin. Oke. Eh, Sebelumnya terima kasih ya kak udah mau diganggu nih waktunya, dan Ini nggak apa-apa, santai. semoga usaha baru Trip kakak berjalan dengan lancar, sukses terus dan banyak yang beli. Amin, 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 amin. Makasih. Oke. Halo kak, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu nih ya kak. Kenalin, nama aku Safawia Putri. Aku merupakan mahasiswa dari eh, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini aku dikasih tugas oleh dosen pengampu aku, yaitu mata kuliah MUMK. Eh, di sini dengar-dengar katanya kakak itu adalah pemilik salah satu waralaba di kota Cimahi. Sebelumnya boleh Iya. diperkenalkan dulu nama kakak siapa? Oh, perkenalkan, nama saya Agung, pemilik dari Bretos. Oke. Oh, nama franchise-nya berarti Bretos ya kak. Oke, aku Iya, dengar-dengar sih Bretos tuh produknya tuh kayak roti sandwich gitu ya kak, dan cukup iya, iya. lumayan ramai juga Itu, sih. ya itu best sellernya. Ya, oke. Sebelumnya di sini aku mau nanya, awal berdirinya si franchise ini tuh kapan sih kak? Awal mula berdirinya mengikuti franchise itu tahun kemarin bulan Oktober. Oh, tahun kemarin bulan Oktober ya kak, berarti Iya, cukup baru juga ya. Oke, iya. selain kakak buka franchise itu, selain jualannya offline, itu kakak masukin ke marketplace gak? Masukin seperti kayak di GrabFood, GoFood, sama baru-baru sekarang mau nyoba masukin ke ShopeeFood. Oh, ke Shopee Food ya. Oke. Iya, Berarti marketplace-nya itu ada GoFood, GrabFood, sama Shopee Food. Oke, cukup iya lengkap betul. juga ya kak. Oke. Iya. Eh, Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya tentang hal-hal apa aja sih kak yang perlu diperhatiin sebelum kakak itu melakukan kerjasama manajemen melalui waralaba.
si franchise ini gitu Kak? Hal yang pertama ya kita perjanjian dulu dari manajemen dan pelaku usaha harus tahu dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oh, jadi harus sesuai ketentuan hukum yang Ya, berlaku ya selain Kak? itu. Oke. Ya betul. Atau selain itu ada lagi nggak Kak? Kalau selain itu ya sebelum melakukan perjanjian harus mempunyai tempat buat buka usaha itu. Oh, oke. Jadi untuk buka usahanya itu tempatnya itu harus kita yang cari ya Kak berarti? Iya, kalau tempat harus kita yang cari. Oh, oke. Oke, jadi tadi yang pertama tuh harus sesuai badan hukum yang berlaku sama tempat jualannya harus cari sendiri ya berarti. Oke. Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Kan Kakak nih udah menjalankan usaha ini ya. Nah, eh, pasti Kakak tahu dong kelebihan sama kekurangan dari usaha yang Kakak jalanin ini. Nah, kelebihannya kalau boleh tahu apa sih Kak dari usaha ini kalau menurut Kakak? Kalau kelebihannya sih enaknya gitu, kalau bahan baku dan peralatan sudah disediain dari pusatnya. Oh, udah disediain ya alat-alatnya gitu kayak Iya, alat-alat masaknya mungkin ya Kak. Terus packagingnya gitu. iya. Terus ya terus eh, udah punya nama sendiri gitu, tidak usah melakukan biaya lagi yang lain-lain seperti promosi media sosial. Oh, oke. Karena emang udah dikenal juga ya Kak, jadi otomatis orang-orang Iya. juga udah pada tahu ya. Oke. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu kekurangan dari usaha ini tuh apa sih Kak? Kalau kekurangannya sih biaya franchise yang mahal. Hmm, franchise-nya mahal ya. Kalau boleh tahu Kak, biayanya itu berapa ya? Biaya si franchise-nya Kakak beli franchise. Kisaran 25 sampai 30 jutaan. Oh, oke. Oke, pertanyaannya udah dijawab semua nih ya Kak Agung. Terima kasih banyak udah mau diganggu nih waktunya. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih ya Kak Agung. Semoga usahanya Kak Agung lancar terus. Amin. Oke, dan Kak Agung juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, mungkin segitu dulu ya Kak Agung dari aku. Mungkin di lain waktu kita kalau misalnya aku ada lagi tugas, mungkin bisa ke Agung lagi.